perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Baik, untuk soal yang pertama kita ambil contoh di buku ya. Yang pertama, Vina merupakan karyawan perusahaan Indira Jaya dengan status menikah dan telah memiliki 3 orang anak. Adapun suami Vina merupakan pegawai di Kementerian Kesehatan. Vina menerima gaji sebesar 6 juta per bulan. Adapun Indira Jaya mengikuti program pensiun dari BPJS sebesar 1% dari perhitungan gaji, yaitu sebesar 30.000 per bulan. Selain itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan pensiun setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Adapun besarnya premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah 1% dan 0,3% dari gaji. Adapun pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Vina juga menerima uang lembur sebesar 2 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, mari kita coba mengulik bagaimana sih cara perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap. Baik, untuk yang pertama diketahui gaji pokok sebesar 6 juta, lalu tunjangan lainnya jika ada. Di situ tertera bahwa Vina juga menerima uang lembur sebesar 2 juta, maka kita masuk ke tunjangan lainnya sebesar 2 juta. Oke, baik, kita lanjut. JKK. JKK adalah jaminan kecelakaan kerja. Di sini besar premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebesar 1% dan 0,3%. Untuk jaminan kecelakaan kerja maka diketahui 1%. Maka kita tulis JKK 1%. 1% dari gaji. Kita hitung 1% dikali gaji. Gaji pokoknya berapa? 6 juta rupiah. Maka diketahui 60.000 rupiah. Kita tulis JKK-nya 1% diketahui 60.000 rupiah. Selanjutnya jika jaminan kematian diketahui 0,3%, maka kita tulis jika 0,3% dari gaji pokok, maka kita tulis 0,3% dikali gaji pokoknya 6 juta. Ketemunya 18.000 ya, kita tulis 18.000. Sekarang kita mencari penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Dapat dari mana aja, Bu? Dapat dari gaji pokok, tunjangan lainnya, JKK dan JK. Untuk gaji pokok kan 6 juta rupiah ya, 6 juta rupiah. Terus ditambah tunjangan lainnya berapa tadi? 2 juta rupiah. Terus ditambah JKK. JKK diketahui berapa? 60.000 rupiah ya, 60.000 rupiah. Diketahui jaminan kematian berapa? 18.000 rupiah. Maka penghasilan bruto atau kotor adalah 8.078.000 rupiah. Itu bruto, masih kotor ya. Oke. Kita lanjut ke masuk pengurangan. Apa saja yang dikurangi, Bu? Yang pertama, kita akan mengurangi biaya jabatan. Berapa persen biaya jabatannya? Karena diketahui tarif pajak penghasilan ini ya. Tarif pajak penghasilan jika penghasilannya 0 sampai dengan 50 juta rupiah, maka tarif pajaknya sebesar 5%. Untuk 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta, maka tarif pajaknya 15% dan seterusnya. Di sini kita ketahui bahwa penghasilan brutonya kan 8 juta, penghasilan
penghasilan brutonya kan 8.078.000. Maka biaya jabatannya berapa? 5% karena tidak sampai ke 50 juta. Kita tulis 5% dikali 8.078.000 rupiah. Hasilnya berapa? 403.900 rupiah. Lanjut, kita kurangi lagi dengan iuran jaminan hari tua atau JHT. Di mana Bu di dalam soal? Di dalam soal kita ketahui bahwa iuran jaminan pensiun atau jaminan hari tua sebesar 2%. Maka kita hitung 2% dikali gaji pokok. Gaji pokoknya berapa? 6 juta rupiah. Jadi 2% dikali 6 juta rupiah hasilnya 120.000 rupiah. Terus lanjut kita kurangi lagi dengan jaminan pensiun. Tadi diketahui dalam soal jaminan pensiunnya adalah 1%. Maka 1% dikali gaji pokok 6 juta rupiah hasilnya berapa? 60.000 rupiah. Lalu pengurangannya kita tambah dulu. Berapa totalnya semua yang perlu dikurangi? 403.900 rupiah ditambah 120.000 ditambah 60.000 hasilnya berapa? 583.900 rupiah. Itu yang perlu dikurangi. Cara menentukan penghasilan neto bersih, penghasilannya bersih bagaimana Bu? Caranya penghasilan bruto kotor. Tadi penghasilan bruto kan 8.078.000 dikurangi pengurangan apa? Tadi kayak biaya jabatan, iuran jaminan hari tua dan jaminan pensiun totalnya 583.900 rupiah. Jadi diketahui penghasilan neto bersih dalam satu bulan adalah 7.494.100 rupiah. Jadi untuk penghasilan neto dalam satu tahun kita kali 12. Karena dalam satu tahun 12 bulan, maka kita kali 12 dari penghasilan neto bersih satu bulan. Ketemunya 89.929.200 rupiah. Terus kita masuk lagi ke penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sebesar berapa PTKP? PTKP sebesar 54 juta rupiah karena untuk wajib pajak pribadi. Ya, ini termasuk pribadi ya. Jadi dikurangi 54 juta rupiah. Berapa penghasilan kena pajak setahun? Jadi penghasilan kena pajak setahun adalah penghasilan neto dalam satu tahun ini dikurangi dari PTKP 54 juta. Totalnya berapa Bu? 35.929.200 rupiah. Lalu kita bulatkan ke bawah. Jadinya 35.929.000 rupiah. Oke. Baik, sampai sini kita lanjut ke PPh terutang. PPh terutangnya adalah 5% dari pembulatan ke bawah ini. PPh terutang 5% dikali 35.929.000. Hasilnya yaitu 1.796.450 rupiah. Untuk PPh pasal 21, maka PPh terutang dibagi 12. Hasilnya berapa? 149.704 rupiah. Kita bulatkan ke bawah jadinya 149.000. Jadi untuk perhitungan pajak Vina adalah 149.000. Jadi Vina harus membayar 149.000. Demikian untuk perhitungan pajak
PPh pasal 21 untuk karyawan tetap kali ini. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.